Oke guys, jadi dalam video kali ini saya akan menjawab satu komen yang udah masuk ke video yang saya udah pernah buat sebelumnya. Dan ini pertanyaannya atau komennya ini dipilih oleh tim saya. Jadi bukan saya yang milih ya, ini yang dipilih oleh tim saya. Dan yang komen yang kemudian saya bahas di video dan kita buatkan videonya seperti komen yang ini, nanti akan berhak mendapatkan voucher senilai 10 juta rupiah untuk mendapatkan online course 100 ide passive income. Jadi saya punya satu online course, harganya 10 juta, saya akan kasih free. Nah, kali ini free-nya itu adalah untuk Amelia Karin 9179. Jadi kalau kamu mau dapat vouchernya juga, silakan komen sebanyak-banyaknya di video ini, di video-video yang saya yang sebelumnya atau yang sesudahnya. Nanti komen-komen yang secara acak yang paling bagus dipilih oleh tim saya, lalu kemudian kita buatkan videonya seperti ini, akan saya berikan voucher senilai 10 juta rupiah. Oke, nah ini Amelia Karin 9179. Nanti silakan DM saya di Instagram @gdebp untuk mengklaim vouchernya. Saya akan kasih satu voucher khusus untuk Anda. Jadi tidak bisa dibagikan ke orang lain, tidak bisa diklaim orang lain, hanya untuk Anda satu-satunya. Oke, nah jadi komennya gini, nanti kamu bisa baca juga ya. Doakan saya bisa melunasi utang pinjol 5 juta besok jatuh tempo. Dan ini komennya kemarin. Jadi hari ini ketika video ini dibuat ya, mudah-mudahan utangnya udah lunas. Saya doakan dari hati, lubuk hati yang paling dalam, setulus hati saya doakan utangnya lunas, dan yang paling penting tidak ngutang lagi sama pinjol. Oke? Dan kedepannya semakin baik keuangannya. Amin. Jadi semua yang nonton, kami doakan moga-moga Amelia Karin 9179 bebas dari pinjol selamanya dan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain bahwa nggak perlu ngutang ke pinjol, apalagi kalau utangnya adalah utang-utang yang sifatnya bad debt atau utang yang buruk. Nah, saya mau jelasin sedikit. Saya udah beberapa kali jelasin sebelumnya. Apa sih bedanya utang yang baik dan utang yang buruk? Utang yang baik itu adalah utang yang bikin kita makin kaya. Utang buruk adalah utang yang bikin kita makin miskin. Maksudnya gini, utang buruk itu adalah ketika kita hutang untuk sesuatu barang yang konsumtif. Misalnya, saya ngutang 10 juta buat beli handphone. Handphonenya saya pakai untuk TikTokan, untuk YouTubean, yang kemudian cuman lihat akun-akun gosip kayak gitu. Dan saya harus bayar cicilan si handphone ini. Udah bayar cicilan, kena bunga pula, dan bayarnya dari gaji saya. Nah, itu namanya utang yang jelek karena konsumtif. Nah, utang yang konsumtif ini juga kadang-kadang sebenarnya esensial, sangat penting. Jadi, utang konsumtif itu nggak mesti melulu barang seperti handphone, beli tas, beli baju, traveling, jalan-jalan, enggak. Utang misalnya buat beli beras, utang misalnya buat ngisi bensin misalnya, atau untuk makan sehari-hari, untuk bayar sekolah anak. Itu adalah bad debt, utang yang jelek, karena yang bayar kita sendiri. Ini mungkin ada perdebatan, misalnya mengatakan, tapi kan sekolah anak tuh investasi masa depan. Oh iya, itu nanti jauh banget. Utangnya sekarang lunas, anak sekolahnya masih 20 tahun lagi baru selesai, tapi utangnya harus lunasin sekarang. Itu tetap aja hitungannya utang yang konsumtif menurut saya ya. Menurut saya itu utang yang konsumtif. Nah, artinya apa? Ketika utang ini untuk barang-barang yang konsumtif, misalnya untuk beli beras, beli sembako, beli minyak, itu tetap konsumtif, meskipun ya sangat esensial. Nggak ada beras, nggak ada ayam, nggak ada sayur, nggak bisa makan, ya susah juga hidupnya. Tapi tetap aja ini hitungannya konsumtif. Nah, utang yang konsumtif itu adalah utang yang harus segera dilunasi. Sama seperti yang dialami oleh Amelia Karin 9179. Utang pinjol, saya duga 99% utang konsumtif. Jadi ketika dilunasi, bagus, selamat, congratulations. Banyak orang yang akhirnya terlilit utang, harus gali lubang tutup lubang, dan akhirnya mereka sengsara selamanya. Nah, utang yang baik sebaliknya utang yang bikin kita makin kaya. Salah satu alasan kenapa orang kaya makin kaya itu adalah karena mereka menggunakan utang, yaitu utang yang baik yang bikin mereka makin kaya. Sesimpel itu. Misalnya gini, saya ngutang 100 juta.
Oke, dari utang 100 juta itu saya harus bayar cicilan misalnya 5 juta per bulan, contoh misalnya. Tapi kemudian dari hutang itu saya bisa menghasilkan 6 juta per bulan. Oke, jadi 100 juta kemudian saya investasikan menjadi aset, asetnya menghasilkan 6 juta per bulan. Artinya apa? Saya dapat surplus 1 juta, 6 juta masuk, 5 juta buat bayar utang, cicilan utang ya, bunga plus pokok. 1 jutanya masuk kantong saya. Artinya saya mendapatkan 1 juta rupiah. Dengan modal berapa? 0. Kenapa 0? Karena bukan uang saya, itu uang orang lain. Nah, itulah yang namanya utang yang baik. Nah, tapi disclaimer ya, saya bukan ngajarin kamu harus ngutang. Enggak. Saya cuma ngajarin bedanya utang baik dan utang buruk. Orang kaya, orang yang bener-bener kaya, itu pasti menggunakan utang. Karena utang adalah leverage. Utang itu daya ungkit, di mana uang kecil bisa dapat uang gede. Nah, yang menarik adalah ini kuncinya nih, esensinya di sini nih. Kamu harus cukup pintar secara finansial untuk bisa memanfaatkan hutang untuk kepentinganmu, untuk keuntunganmu. Karena utang itu adalah pedang bermata dua. Sekali lagi, pedang bermata dua, tapi yang ke kita, ke peminjam, ke yang penghutang, debiturnya itu lebih tajam dan ada racun-racunnya. Nah, lebih berbahaya. Banyak orang kaya yang karena over leverage, karena mereka salah menggunakan utang, akhirnya mereka jatuh miskin. Banyak. Tapi banyak juga orang kaya yang jadi jauh lebih kaya karena hutang. Nah, contoh, kalau misalnya saya ngutang properti, saya beli properti, saya beli properti 1 miliar, saya ngutang misalnya. Tadi saya bilang utang itu leverage, artinya uang kecil dapat uang gede. Maksudnya apa? Saya kasih contoh. Saya beli properti 1 miliar, saya pakai DP-nya misalnya 10%, jadi saya hanya bayar 100 juta. Tapi saya bisa menguasai properti senilai 1 miliar, artinya 900 jutanya ini saya pakai uang orang lain. Oke? Lalu kemudian, musuhnya orang miskin, apa? Inflasi. Harga barang makin mahal. Waduh, orang miskin kelas menengah kesel banget sama yang namanya inflasi. Tapi bagi para investor pemegang aset, inflasi itu adalah seperti teman baik, sahabat karib. Kenapa? Karena adanya inflasi, properti saya yang tadinya harganya 1 miliar, karena terjadi kenaikan barang, kan harga barang naik karena inflasi. Tiba-tiba saya appraise valuasi properti saya menjadi 1,2 miliar. Kebayang ya? Jadi tadinya saya beli properti 1 miliar, jadi 1,2 miliar. Utang saya 900 juta. Utang saya nggak naik dong, karena inflasi. Apakah utang saya makin banyak? Enggak. Utang saya tetap 900 juta. Tapi harga properti saya jadi 1,2 miliar. Dari utang 900 juta, anggap aja saya tenornya 15 tahun, bunga 11% per tahun. Artinya cicilannya plus minus 1% dari utangnya. Jadi kalau saya ngutang 900 juta, saya harus bayar cicilan sekitar 1%, yaitu 9 jutaan. Saya harus bayar cicilan 9 juta per bulan. Oke? Ini hitung-hitungan gampangnya aja. Saya bayar 1%. 9 juta. Lalu kemudian propertinya, ini saya sewakan harian. Sekali lagi, saya sewakan harian, menghasilkan anggap aja misalnya bersih 15 juta. Artinya apa? Saya masih dapat fresh money 6 juta rupiah per bulan, dimana saya dapat 15 juta, 9 juta saya pakai buat bayar cicilan, 6 juta masuk kantong. Jadi saya dapat 6 juta. 6 juta tuh berapa persen dari investasi saya? Itu adalah 6%. Kenapa 6%? Karena modal saya 100 juta. Saya dapat masukan 6 juta. Itu adalah 6% per bulan. Bayangin, 6% per bulan. Per tahun berapa? 72%. Terus ada yang nanya nih, ya itu kalau disewain harian, kalau disewain per tahun mana dapat segitu? Ya betul, makanya kalau punya properti jangan disewain tahunan, disewain harian dong. Kok saya bisa nyewain harian? Ya karena itulah perusahaan saya, bisnis saya itu adalah mengelola properti secara harian. Jadi saya punya timnya lengkap, saya punya orang-orangnya lengkap. Jadi karena saya punya persiapan, ketika ada kesempatan saya tinggal ambil sukses adanya. Jadi ceritanya seperti itu. Bayangin, saya dapat 6 juta bersih per bulan. Saya keluar uang 100 juta, saya dapat keuntungan berapa? 6% per bulan, setahun 72%. Dan di saat yang sama, karena terjadi inflasi, yang tadinya properti saya 1 miliar harganya, tiba-tiba jadi 1,2 miliar. Anggaplah misalnya, saya jual cepet deh. Harga 1,2 miliar, saya jual 1,1 miliar. Oke?
apa yang terjadi? Saya dapat uang 1,1 miliar, 900 jutanya saya balikin buat bayar utang tadi kan, 200 jutanya masuk kantong. Bayangin, 200 juta masuk kantong. Jadi artinya saya keluar uang 100 juta, yang uang saya sendiri ya, 100 juta, balik 200 juta. Itulah kekuatan hutang. Kalau ngerti cara mainnya. Kalau ngerti gimana cara mengelolanya dengan baik. Kalau kita udah punya infrastrukturnya, kita udah tahu bagaimana cara mencari properti yang deal, bagaimana cara mencari peluang-peluang yang baik. Sebenarnya kesempatan tuh banyak sekali untuk kita bisa menjadi lebih kaya dari hutang. Menjadi lebih kaya lewat hutang. Tapi sekali lagi disclaimer ya, saya ulangin ya, saya tidak ngajarin kamu untuk hutang, enggak. Karena resikonya ada nggak? Ya ada, namanya bisnis resiko pasti ada. Tapi yang namanya bisnis, namanya pengusaha, kalau kita cuman bisa takut dengan resiko ya kita nggak akan kemana-mana. Ada kalanya harus ngambil resiko, tapi resikonya harus bisa dikendalikan dengan baik. Harus ada plan A, plan B, plan C, sampai plan Z. Lalu kemudian peluangnya itu plan A harusnya jauh lebih tinggi daripada harus menggunakan plan B, daripada harus menggunakan plan C, dan seterusnya. Itu contoh dari bagaimana kita bisa menggunakan hutang supaya kita bisa menggunakan uang kecil untuk dapat uang yang besar. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Mudah-mudahan semakin banyak orang-orang yang tadinya kalau udah kadung kelilit ya udah apa mau dikata udah lewat, tapi akhirnya bisa lunas hutangnya. Saya doakan semaksimal mungkin, saya doakan mudah-mudahan semakin banyak orang yang cerdas secara finansial.